Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil bergame diskusi kami. Eh, dari sini, ini adalah kelompok 10 yang beranggotanya yang pertama Devia Wulandari, CP 13.9, yang kedua Juliana, CP 15.3, yang ketiga saya sendiri, Novia Lucianingrum, CP 16.7, yang keempat Oktavianti Kurniasari, CP 17.1, yang kelima Rohmatul Amelia, CP 182. Pengertian bergame. Bergame merupakan suatu permainan simulasi yang diciptakan untuk menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip kunci dari manajemen rantai persediaan supply manajemen. Permainan ini dimainkan oleh regu sedikitnya 4 permainan dan membutuhkan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk menyelesaikan permainan ini. Permainan ini biasanya dilakukan dengan 4 tim yang masing-masing bertindak sebagai mitra usaha mandiri yang biasanya dari retailer, wholesaler, distributor, dan factory. Selanjutnya adalah tujuan dari beer game. Tujuan permainan ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam permainan ini, komunikasi sangat diperlukan untuk dapat mengelola aliran supply chain secara baik dengan mengelola logistik perusahaan dengan baik. Dengan kesimpulan akhir adalah para pemain memperoleh total biaya yang paling kecil atau minimum cost. Selanjutnya ada stakeholder. Di sini ada retailer yang merupakan stake yang memenuhi permintaan dari customer. Yang kedua, wholesaler merupakan stake yang memenuhi permintaan dari retailer. Yang ketiga ada distributor yang merupakan stake yang memenuhi permintaan dari wholesaler. Lalu yang terakhir ada manufaktur, merupakan stake yang memenuhi permintaan distributor. Nah, selanjutnya ini ada playsheet, di mana playsheet ini para pemain akan diberikan playsheet yang mereka dapat mengisinya dengan data yang diperlukan selama bermain dan mencegah terjadinya kesalahan apabila selama bermain sistem mengalami error. Nah, berikut tampilannya. Next. Nah, mungkin di sini kita akan mensimulasikan cara bermain beer game sendiri. Yang pertama, tampilan awalnya, di mana tampilan awal ini kita bisa memasukkan link beer game-nya di beergame.ma system. Ya, selanjutnya. Untuk selanjutnya ini terdapat tampilan untuk membuat room, yaitu kita menggunakan nama yang tidak boleh sama untuk semua kelompok, jadi kita harus membuatnya beda-beda. Di sini number of room-nya ada 10, kemudian kita checklist allow communication-nya, kemudian kita send. Lalu di sini ada tampilan new game-nya yang akan kita buat untuk bermain. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan awal untuk memulai atau menginput segala data yang ada di spreadsheet. Nah, kalau semisalnya dia bagian retailer, maka dimasukkanlah beberapa nilai yang ada di spreadsheet itu tadi ke retailer. Jadi masing-masing orang ada tugasnya masing-masing untuk memasukkan di retailer atau distributor atau wholesaler atau manufacturer. Nah, untuk selanjutnya boleh ditampilkan. Nah, ini adalah tampilan bagian untuk di retailer. Di spreadsheet tadi kan ada dijelaskan mengenai outgoing order. Nah, disinilah untuk kita input nilainya. Begitu juga untuk wholesaler, distributor, dan manufacturer, dan mengikuti seterusnya. Baiklah, untuk selanjutnya akan ada simulasi langsung di website bergame-nya ya. Oke, lanjutnya kita nih masuk nih ke websitenya bergame.
Jadi untuk step awalnya kita klik nih start new game. Di sini ada muncul game name, berarti kita harus buat nih namanya. Misal kita buat bergame ya. BG kelas 10. Kita klik send. Klik game created, access it here. Dah, di sini kan udah muncul nih untuk retailer, distributor, wholesaler, dan manufacturer. Lalu kita bagikan terlebih dahulu linknya kepada pengguna yang lain supaya biar masing-masing dari kawan-kawan kelompok bisa ngerjain tugasnya masing-masing. Untuk kawan-kawan udah bisa diakses. Nah, di sini wholesaler udah masuk nih, distributor juga udah masuk, retailer dan manufacturer silakan masuk. Yap. Nah, untuk cara pengerjaannya sendiri nih teman-teman, itu dimulai dari retailer terlebih dahulu. Ya, karena kenapa gitu? Karena ada permintaannya kan dari customer tuh. Jadi retailer ini adalah bagian atau struktur awal lah untuk pemesanan. Tuh, mulai dari retailer ya, setelah dari retailer ke wholesaler, setelah dari wholesaler itu ke distributor, setelah itu ke manufacturer. Baik, selanjutnya saya akan mengisi bagian retailer yang saya akan masuk ke itu 0. Selanjutnya ke bagian reseller juga sama. Semua bagian juga sama, sistemnya seperti ini. Seller sudah masukin angka ya? Ya, semua udah pada masuk. Distributor juga udah. Ya, sudah. Manufaktur juga udah. Selanjutnya yang ke minggu kedua, retailer 9. Selanjutnya ke bagian yang lain, sama seperti itu juga. Dan ini adalah grafik hasil diskusi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan bergame sheet retailer. Di sini ada beberapa bagian, yaitu minggu pertama di bagian incoming inventory, yaitu minggu pertama 0. Jumlah yang tersedia minggu ini adalah 12. Incoming order di minggu pertama yaitu 3. Terus skip yaitu 3. Delivery 3. Backlog 0. Inventory 9. Outgoing order 9. Dan cost itu total biaya dari jumlah inventory retail dan inventory cost broker dikali broker cost pada setiap minggu. Selanjutnya di minggu kedua
incoming delivery 0. Family jumlah barang tersedia minggu ini adalah 9. Incoming order 4. To ship 4. Your delivery 4. Backlog 0. Inventory 5. Outgoing order 2. Cost 10. Selanjutnya di bagian reseller. Oke, selanjutnya ke bagian wholesaler, di mana di sini ada incoming delivery, di mana incoming delivery-nya itu kan terdapat lead time sebanyak 2 minggu. Jadi untuk incoming delivery-nya sendiri kita baru mulai di minggu kedua. Untuk incoming order-nya sendiri, incoming order wholesaler ini sendiri didapati dari outgoing order retailer, di mana untuk incoming order wholesaler sendiri ini dimulai dari week pertama. Untuk selanjutnya outgoing order ini yang akan kita order ke bagian atas, yaitu distributor. Untuk outgoing ordernya sendiri ini untuk wholesaler di minggu ke-0 ada sebanyak 0, minggu pertama 2, minggu kedua ada 12, dan begitu selanjutnya seperti yang ada di spreadsheet. Selanjutnya masuk ke distributor. Baik, selanjutnya ke distributor. Untuk week ke-0-nya yaitu masih belum ada pengiriman, sehingga incoming delivery-nya masih 0 dan stoknya masih 12. Pada minggu pertama, incoming delivery-nya masih 0, stoknya masih 12, dan incoming order-nya juga 0. Untuk minggu kedua, yaitu mulai ada barang yang masuk, yaitu kita masih menggunakan 0, kemudian available-nya masih 12, incoming-nya yaitu ada 2, to ship-nya ada 2, your delivery-nya 2, dan backlog-nya 0, inventory-nya yaitu ada 10, karena 12 dikurangi 2 yaitu 10, kemudian outgoing-nya ada 4, kemudian cost-nya ada 20. Begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh manufaktur. Selanjutnya untuk manufaktur, di week 0 kita masih sama kayak wholesaler, distributor, sama retailer. Untuk minggu ke-1, kita masuk di incoming delivery, itu 0, available-nya 12, incoming order-nya 0, to ship-nya masih 0, delivery-nya juga masih 0, backlog-nya 0, inventory-nya 12. Nah, di sini outgoing order-nya ada 5. Lalu cost-nya ada $24. Selanjutnya di week kedua, incoming delivery-nya 0, available-nya 12, incoming order-nya 3, to ship-nya 3, your delivery-nya 3, backlog-nya masih 0, inventory-nya ada 9, dan outgoing order-nya 3. Cost-nya ini $18. Nah, total cost di seluruhnya itu ada $134. Baiklah, sekianlah presentasi dari kami, dari kelompok 10 mengenai Bergame, mengenai supply chain management. Akhir kata kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.